Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sobat YouTube, jumpa lagi di channel Burhan Smart. Pada kesempatan ini kita akan sharing seputar perangkat pembelajaran. Ini untuk teman-teman guru ya, atau teman-teman yang berada dalam sebuah lembaga pendidikan. Nah, di sini kita sudah masuk tahun ajaran baru 2023-2024. Nah, bagi teman-teman yang menjadi seorang pendidik, maka tentunya kita membutuhkan perangkat pembelajaran. Di antaranya adalah sebagai berikut. Nah, sebelum kita membuat atau menyusun perangkat pembelajaran, maka terlebih dahulu kita harus menyiapkan kalender pendidikan sesuai dengan sekolah atau lembaga pendidikan teman-teman semuanya. Nah, saya contohkan di sini adalah lembaga pendidikan atau sekolah SMP Negeri 1 Batu Marmar ya. Nah, ini di tempat saya bertugas. Nah, ini saya sudah siapkan filenya. Bagi teman-teman yang butuh perangkat atau butuh kalender pendidikan, silakan teman-teman download pada link deskripsi. Baik, kita akan memulai terlebih dahulu. Dalam menyusun perangkat itu, kita harus mengawali dengan perangkat pembelajaran yang dikenal dengan RPE. Nah, ini ya, RPE, rencana pekan efektif. Kita harus menyusunnya terlebih dahulu agar kita bisa menyesuaikan terkait dengan alokasi waktu pembelajaran dalam setiap pekan atau dalam satu semester. Baik, kita akan mengawali pada rencana pekan efektif ini. Kita terlebih dahulu harus merubah tahunnya terlebih dahulu di halaman depan ini, yaitu tahun 2023-2024. Nah, ini berlaku untuk semua mata pelajaran ya teman-teman, untuk RPI. Nah, kemudian ini kita semester 1, yang ini adalah semester 2. Nah, kemudian tahun pelajarannya ini kita menyesuaikan sesuai dengan yang di depan. Ketika kita halaman depan ini kita rubah, maka yang lain akan berubah secara otomatis ya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, untuk mata pelajaran atau mapel, silakan nanti teman-teman sesuaikan di prota ini atau di bagian sini. Teman-teman semuanya sesuaikan dengan mata pelajaran teman-teman semuanya. Untuk RPE ini sifatnya umum ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan. Sekarang untuk menghitung banyaknya pekan, maka kita terlebih dahulu harus melihat kalender pendidikan. Cara menghitungnya adalah kita mulai dari awal pekan di bulan Juli atau tahun ajaran baru semester ganjil. Maka semester 1 kita hitung ini 1 pekan, ini 2 pekan. Berarti ada 2 pekan pada bulan Juli, kita tulis 2 pekan. Selanjutnya kita masuk bulan Agustus, kita hitung 1 pekan, ini 2 pekan, kemudian sampai sini 3, ini 4, di sini 5. Maka kita tulis di sini 5. Kemudian bagian bulan September, karena ada 2, maka 2 ini tidak dihitung karena sudah masuk pada bulan Agustus, yaitu 4 hari. Nah, yang 2 hari tidak kita hitung sebagai pekan efektif, maka pekannya itu kita hitung di bagian sini 1 pekan, di bagian sini 2, ini 3, dan di sini 4. Maka bulan September kita tulis 4 pekan. Kemudian bulan Oktober ini 1 pekan, 2, 3, 4 pekan. Nah, 2 ini tidak dihitung pekan ya. Kenapa? Karena minimal dihitung pekan efektif itu apabila terdapat di sini 3 hari. Nah, nanti kita contohkan di semester sini ya, tergenap. Nah, maka karena di bulan Oktober itu ada sebanyak 1, 2, 3, dan 4, maka 4 minggu kita tulis di sini bulan Oktober sebanyak 4 pekan. Lanjut bulan November, maka di sini 1, 2, 3, 4, 5. 4 hari masih dihitung sebagai pekan, sehingga ini ditulis November 5 pekan. Lanjut berikutnya adalah bulan Desember.
Nah, ini tidak dihitung karena sudah masuk di yang pertama ini ya. Kemudian ini 1 pekan, 2, 3, 4. Maka ada sebanyak 4 pekan, sehingga jumlah bulan pada semester genap 6 bulan ini di bulan Desember sebanyak 4 pekan. Kalau kita jumlahkan, ini rumusnya secara otomatis akan menghitung sendiri sebanyak 24 pekan. Jadi 2 pekannya ini kan masuk libur semester genap, jadi kita tidak perlu menulisnya. Kemudian teman-teman sudah selesai. Jadi dalam 1 semester itu jumlah total ada sebanyak 26 pekan. Semester genap ada sebanyak 26 pekan. Kenapa ini 24? Karena ininya 2 pekan kita tidak masukkan karena sudah masuk tahun ajaran sebelumnya atau semester ganjil atau semester genap. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita akan menghitung banyaknya jumlah pekan yang tidak efektif ya. Banyaknya pekan yang tidak efektif. Ini 1, 2, 3, 4. Karena 4 ini lebih dari 3 hari tidak efektif, maka kita akan menulis di sini ya. Masukkan di bagian sini, yaitu saya pindah yang bagian ini. Nah, ini adalah MPLS. Misalkan kita tulis 1 pekan. Kemudian yang kedua, ini tidak aktif ya teman-teman, karena ada hari libur di bagian sini. Kalau ini ternyata MPLS 3 hari, maka 3 harinya ini bisa ditulis pekan, 1 pekan. Nah, jadi dianggap hari efektif, karena ini dianggap hari tidak efektif karena ada 2 yang aktif. Tetapi ini baru kita masuk tahun ajaran baru dan masa pengenalan lingkungan sekolah. Selanjutnya teman-teman, kita akan mengisi pekan tidak efektif berikutnya, yaitu di sini. Nah, di bagian tanda ini adalah kita lihat semester ini sumatif tengah semester. Jadi bisa dikatakan sebagai PTS kalau memang ada PTS ya. Nah, tapi bahasanya di kurikulum Merdeka itu adalah sumatif tengah semester. Maka kalau di sini dijadwal sesuai dengan ketentuan jadwal yang ditetapkan oleh sekolah, dikeluarkan oleh sekolah, maka secara otomatis di sini dianggap pekan tidak efektif. Tetapi karena di sekolah saya ini, di tempat saya tugas ini, STS semester sumatif tengah semester itu disesuaikan dengan jam guru mapel. Artinya kalau misalkan saya mengajar 5 jam mapel IPA, misalkan 2 jam dipakai untuk STS atau PTS ya bahasanya. Nah, ini secara otomatis 3 jamnya kan jam pelajaran, 2 jamnya itu adalah PTS misalkan atau STS. Maka di situ kita tidak perlu memasukkan di sini sebagai pekan tidak efektif, tidak perlu, karena kita itu tidak dijadwal satu minggu full, tapi menyesuaikan dengan jam guru mapel. Jadi kalau sesuai jam guru mapel, ini tidak perlu ditulis di pekan tidak efektif. Nah, jadi kita biarkan saja ini dianggap hari efektif, sehingga tetap hari efektif. Namun pekan tidak efektifnya itu adalah sumatif akhir semester atau PAS kalau kurikulum 13 ya. Sehingga ada 1 pekan penilaian akhir semester, ada 1 pekan. Kemudian di sini 1 pekannya lagi itu adalah kelas meeting sampai guru-guru semuanya telah menyelesaikan tugasnya untuk input raport sampai pembagian raport ya. Nah, kemudian baru libur semester 1 itu sebanyak 1 pekan. Jadi intinya
Ini kalau di total akan menghitung secara otomatis ini jumlahnya sebanyak 4 pekan, yaitu pekan yang tidak efektif, teman-teman. Kemudian kita akan menghitung berapa banyaknya pekan efektif. Nah, secara otomatis jumlah banyaknya pekan 24 ini menghitung otomatis ya. Nah, sama dengan yang di sini. 24 dikurangi pekan tidak efektif sebanyak 4 pekan, maka total banyaknya pekan efektif sebanyak 20 pekan. Lalu bagaimana dengan banyaknya jam efektif? Bagaimana cara menghitungnya? Pekan jam efektif itu dihitung sesuai dengan jumlah jam tiap mata pelajaran. Misal kalau prakarya di kurikulum Merdeka itu 3 pekan 3 jam, maka dikali 20 sama dengan 60 jam. Ini kalau misalkan ngajar IPA sebanyak 5 jam di SMP, maka tinggal kita tulis kurikulum Merdeka itu jumlah jamnya IPA sebanyak 5 jam, sehingga ditulis seperti ini. Kita geser kayak gini. Nah, ada 100 jam pelajaran karena ada 20 jam pekan efektif. 20 pekan efektif. Kalau misalkan fisika ngajar kimia di SMA misalkan ada 4 jam, maka kita tulis di sini 4. Jadi di sini sesuaikan dengan jumlah jam mata pelajaran teman-teman semuanya. Baik, kita akan ubah sesuai dengan jam pelajaran saya, yaitu mapel prakarya. Nah, untuk Pamekasan 15 Juli kita sesuaikan dengan dikeluarkannya misalkan kalender pendidikan. Ini ditulis atau dikeluarkan tanggal 19 Juni, maka kita di sini Juni, bukan Juni di sini ya, tapi Juli. Nah, tetapi Juli. Oh, 12 ini dikeluarkan 19 Juni. Ya benar, sebelum tahun ajaran baru ini sudah diedarkan, maka di sini kita akan menyesuaikan dengan jam masuk pertama kali. Nah, ini bisa ditulis 17 Juli karena edaran ini dikeluarkan dari MKKS itu 19 Juni, maka menyesuaikan kalender sekolah yaitu 17 Juli awal masuk tahun ajaran baru. Baik. Selanjutnya sudah selesai untuk RPE semester 1. Kita akan masuk ke rencana pekan efektif semester 2. Baik. Ini sudah sesuaikan semuanya. Kita hitung berikutnya ya teman-teman. Semoga ini bermanfaat nanti teman-teman dan bisa paham semuanya, dan kalau yang teman-teman tidak paham bisa bertanya pada kolom komentar. Baik, kita lanjutkan di semester genap atau bulan Januari tahun 2024. Baik, kita akan memulainya dengan menghitung pekan yang pertama, yaitu pada Januari 1 pekan, 2 pekan, 3, 4. Nah, di sini ada 3 hari. 3 hari ini kalau dihitung 1 pekan, maka di bulan Februarinya tidak dihitung sebagai pekan karena sudah masuk di bulan Januari. Jika bulan Januari ini 3 pekan setiga hari tidak dihitung sebagai 1 pekan, tapi kita hitung di bulan Februarinya, maka ini dianggap 1 pekan. Nah, contoh punya saya, ini 1 pekan, 2 pekan, 3, 4 pekan, sampai di sini saya tulis 5 pekan, maka Januari saya tulis sebanyak 5 pekan. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian bulan Februari, karena Februari ini 3 hari sudah dimasukkan ke bulan Januari sebagai 1 pekan, maka kita hitung dari belakangnya, yaitu 1 pekan yang di sini ini tidak dihitung ya karena sudah masuk bulan Januari pekannya. Ini 1 pekan. Kemudian di sini 2 pekan. Kemudian di sini 3 pekan, di sini 4 pekan. Jadi bulan Februari kita tulis 4. Selanjutnya teman-teman akan menghitung bulan Maret. Ini tidak masuk sebagai pekan karena sudah ada di sini 4 hari masuk di bulan Februari, karena 2 hari tidak masuk syarat, tidak memenuhi kriteria untuk dianggap sebagai pekan. Jadi kita hitung 1 pekan, hitung 2, 3, 4 pekan. Maka kita tulis di sini bulan bulan Maret sebanyak 4 pekan, maka kita rubah di sini sebanyak 4 pekan.
Ini perubahannya sesuai dengan kalender ya. Kemudian bulan April 1, 2, 3, 4 pekan. Ini 2 hari tidak dihitung, kita tulis bulan April 4 pekan. Lanjut, bulan Mei 1. Nah, ini ya, 1 pekan di sini. Ini karena 3 hari ya, ini 2 hari, ini LHB, ini libur. Nah, ini 3 hari dianggap pekan. 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan, 4 pekan, 5 pekan. Maka kita tulis di bulan Mei 5 pekan. Lanjut berikutnya bulan Juni. Ini 1 pekan, 2, 3, 4. Maka kita tulis sebanyak 4 pekan. Total semuanya di sini ada 26 pekan. Kenapa genap sesuai pekannya 26? Karena di sini full, banyaknya pekan di sini, tidak ada yang terpotong. Gitu ya teman-teman. Baik, itu untuk cara menghitung banyaknya pekan dalam kalender pendidikan. Sekarang kita menghitung pekan yang tidak efektif. Baik, kita akan memulai pekan yang tidak efektif. Pertama, LPP. Ini adalah pekan, karena ini ada 1 ditambah ini 2. Nah teman-teman, dan ini biasanya terkadang tidak efektif juga, tapi kita karena ini sudah ada LHB, ada ini 3 hari tambah ini 4 hari, maka kita tulis di sini LPP sebanyak 1 pekan. Jelas ya teman-teman? Karena ini sudah 3 hari libur, ini libur 4, sehingga kita dapat menulis 1 pekan. Libur hari raya LHR ini ada 1 pekan di sini ya, ada 1 pekan, di sini ada 2 pekan, maka kita tulis sebanyak 2 pekan. Penilaian akhir tahun, atau kita rubah di sini sumatif. Nah, akhir tahun, dan di sini sumatif. Nah, ini ya, sumatif akhir semester. Nah, atau di sini juga akhir semester juga ya. Kurikulum 13 terjadi perubahan penyebutan nama atau penulisan. Di sini SAS ya. Ini adalah SAS, maka kita lihat berapa pekan di sini. SAS sebanyak 1 pekan, maka ditulis 1 pekan. Nah, selanjutnya di bagian sini itu adalah kelas meeting, maka kita tulis kelas meeting 1 pekan, karena anak-anak kalau tidak diisi kegiatan biasanya ini kacau. Jadi sehingga tidak anak-anak siswa itu akan kemana-mana nanti jadinya kalau ini tidak ditulis sebagai tidak dikasih kegiatan. Maka ini 1 pekan. Libur semester 2 itu 1 pekan, karena ini sudah masuk pekan yang akan datang ya, sehingga di sini ditulis 1 pekan. Maka ini total banyaknya jumlah pekan tidak efektif sebanyak 6 pekan. Kemudian banyaknya pekan efektif. Nah, ini tidak efektif ya. 26 tulis di sini sama ya rumusnya, ini otomatis menghitung otomatis, dikurangi 6 pekan tidak efektif, maka akan menjadi banyaknya jumlah pekan efektif sebanyak 20 pekan untuk di semester genap. Maka banyaknya jam efektif ini sesuaikan dengan jumlah mapel teman-teman sebagaimana yang saya jelaskan di semester 1. Kalau 4 jam pelajaran teman-teman mengajar mata pelajaran misalkan bahasa Indonesia misalkan 4 jam atau mapel lain, maka di sini ditulis dikali 2 sehingga 20 ya, banyaknya jumlah pekan efektif dikalikan jumlah jam pelajaran, total 1 semester sebanyak 60 jam pelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Ini bisa diklik sama dengan diarahkan ke bagian sini, kemudian disesuaikan dengan bagian sini. Sudah ya, saya kira rumusnya, akan tetapi ini belum dirubah, maka kita rubah 2023 sehingga di sini secara otomatis berubah menjadi 2023. Oke teman-teman semuanya, demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Kita akan share berikutnya bagaimana cara menyusun program semester mengacu
pada RPE ini dan juga diawali dengan program tahunan, sehingga pada nantinya kita akan bisa menyusun perangkat pembelajaran tanpa harus mencontoh yang lainnya, tanpa harus copy paste, sehingga kita bisa memahami target pencapaian materi sehingga bisa terstruktur dengan baik, sehingga kita menjadi guru-guru yang berprofesional, guru-guru profesional, amanah, bertanggung jawab demi kemajuan kita bersama. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.